Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kami dari podcaster on di Stasiun Meteorologi Bandara Ahmad Yani Semarang akan menyampaikan briefing cuaca penerbangan online untuk hari ini tanggal 13 Desember 2022. Untuk penerbangan pesawat-pesawat kecil ataupun heli di Jawa Tengah area, untuk informasi terkait dengan arah anginnya pada lapisan flight level 1000 feet, perlu diketahui bahwa secara umum arah angin berasal dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata 5 knot. Kemudian pada flight level 3000 feet, secara umum angin berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Kemudian pada flight level 5000 feet, secara umum angin berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 knot, sementara pada ketinggian flight level 10.000 feet secara umum, secara dominannya angin berasal dari arah timur dengan kecepatan 5 knot. Kemudian untuk perakiraan aerodrom, wilayah aerodrom sendiri yang valid 24 jam pada hari ini di wilayah Semarang, angin dari arah 180 derajat dengan kecepatan 5 knot, kemudian visibility-nya 4 kilo dengan kondisi cuacanya hazy, dan kondisi perawanannya sekitar 1400 feet. Kemudian pada pukul 1 hingga 3 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada beberapa parameter cuaca, meliputi angin dari arah 330 derajat 10 knot, kemudian visibility menjadi 7 kilo dan tidak lagi diamati adanya significant weather pada jam-jam tersebut dan setelahnya. Pada jam 8 hingga 12 UTC diperkirakan terjadi perubahan temporer pada beberapa parameter cuaca, meliputi visibility menjadi 4 kilo, kemudian cuacanya hujan disertai dengan tiras ringan, kemudian kondisi perawanannya QCB 1300 feet. Untuk medium level CQX chart yang valid pukul 6 UTC, secara umum perlu diwaspadai untuk adanya potensi pertumbuhan awan konvektif atau awan-awan CB gitu ya di wilayah Jawa Tengah. Ada pada wind chart untuk ketinggian 5000 feet, secara umum angin berasal dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 knot dengan suhu udara yang berkisar antara 17 hingga 19 derajat Celcius pada lapisan ini. Kemudian pada lapisan 10.000 feet, secara umum angin berasal dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 knot, kemudian suhu udara di lapisan ini berkisar antara 9 hingga 10 derajat Celcius. Dekat ketinggian flight level 18.000 feet, secara umum angin dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan yang bervariasi antara minus 5 hingga minus 4 derajat Celcius. Kemudian suhu udaranya, untuk kecepatan anginnya berkisar antara 10 hingga 15 knot. Pada ketinggian 24.000 feet, secara umum angin dari arah timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 15 knot. Kemudian suhu udaranya juga berkisar antara minus 15 derajat Celcius. Untuk penerbangan yang menuju ke Kalimantan atau secara khususnya adalah WAGI atau Pangkalan Bun, secara umum perakiraan udara di wilayah tersebut angin dari arah 300 derajat 3 knot, visibility 9 kilo, kemudian kondisi perawanannya sekitar 1200 feet. Kemudian pada pukul 6 hingga 10 UTC diperkirakan terjadi perubahan temporer dengan probability 30% pada visibility menjadi 4 kilo, kemudian cuacanya hujan dengan kondisi perawanannya broken CB 1200 feet. Untuk flight level wind time chart wind time chart flight level 30.000 feet, secara umum angin berasal dari arah timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 15 hingga 20 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini berkisar antara minus 31 hingga minus 30 derajat Celcius. Sementara pada lapisan di atasnya pada 34.000 feet, secara umum angin berasal dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 15 hingga 20 knot. Kemudian suhu udara di lapisan ini berkisar antara minus 40 hingga minus 41 derajat Celcius. Untuk high level CQX chart yang valid pukul 6 UTC, secara umum pada wilayah Pulau Jawa tidak diamati adanya potensi pertumbuhan awan
CB gitu ya. Namun perlu diwaspadai adanya potensi sebaran abu vulkanik Gunung Semeru nampaknya masih ada. Untuk penerbangan yang menuju ke wilayah Sumatera juga perlu diwaspadai untuk wilayah Sumatera bagian utara dan barat. Untuk penerbangan yang menuju wilayah Kalimantan juga perlu diwaspadai adanya potensi pertumbuhan awan CB di wilayah tersebut. Kemudian untuk high level signature yang valid pukul 12 UTC, secara umum masih sama, di mana untuk wilayah Pulau Jawa sendiri perlu diwaspadai adanya potensi persebaran abu gunung vulkanik Merapi. Secara umum biasanya berasal menuju ke arah southwest atau baradaya. Kemudian untuk penerbangan yang menuju ke wilayah Pulau Sumatera, secara dominan Sumatera seluruh wilayah Pulau Sumatera, wilayah Kalimantan, dan Pulau Sulawesi perlu diwaspadai adanya potensi pertumbuhan awan-awan konvektif di wilayah tersebut. Untuk citra satelit pada pagi hari ini yang juga dapat diupdate melalui website yang kami tulis di bawahnya. Pada pagi hari ini secara umum gitu ya, pertumbuhan awan-awan CB kami amati di sisi selatan Pulau Jawa di sekitar Samudra Hindia, kemudian di sebelah barat Pulau Sumatera, Kalimantan bagian tengah, barat, dan sebagian wilayah Sulawesi. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Stay healthy.